semua, apa kabarnya hari ini? Oke, semoga teman-teman dan keluarga serta kerabat siapapun Anda gitu dalam kondisi sehat tentunya. Nah, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini kita selalu berharap teman-teman dan sahabat di rumah ya agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu tentunya. Oke, nah siang hari ini berjumpa kembali dengan saya Dina dari Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng dalam program bincang-bincang seputar topik kesehatan yang pada siang hari ini tentunya akan mengangkat topik bersama salah satu dokter spesialis kami. Nah, teman-teman yang ada di rumah tentunya ayo diajak join teman-teman, keluarga dan ataupun rekan-rekan Anda yang sekiranya mau update informasi atau saat ini sedang istirahat di rumah begitu nih, karena jam istirahat ini silakan sambil menunggu makan siangnya itu atau sambil makan siang Anda jangan lupa untuk update terus informasi seputar dunia kesehatan, termasuk adalah teknologi terbaru di dunia kesehatan saat ini. Oke, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, sebelum kita lanjut bersama dengan dokter spesialis kami, perlu kami informasikan kembali terkait dengan program prioritas Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Salah satunya adalah program member platinum ini. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah yang belum mengenal kartu member ini, tentunya Anda juga harus update dong teman-teman ya. Karena kartu member ini sangat luar biasa manfaatnya sebagai proteksi Anda bersama keluarga. Nah, di dalam kartu member card ini, Anda saat ini juga bisa mendaftarkan langsung. Apa saja sebetulnya yang ada di dalam kartu member card ini? Yang pertama tentunya, dari Anda yang memiliki kartu card member ini, Anda akan mendapatkan general check up. General check up-nya plus saat ini dalam situasi pandemi ini kami memberikan plus yaitu pemeriksaan rapid test. Begitu teman-teman ya. Nah, teman-teman yang mau daftar kartu member ini, cukup Anda mendaftar melalui call center marketing kami yaitu di 0813 3996 8403, di mana kemudahan yang ada di dalamnya adalah yang pertama, Anda bisa mendaftarkan 5 orang anggota keluarga, sahabat di rumah ya, 5 orang anggota keluarga mendapatkan prioritas ke Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Begitu. Nah, salah satu di antara 5 orang ini Anda akan mendapatkan general check up lengkap, termasuk rapid test, yaitu pemeriksaan deteksi untuk COVID-19 ini. Kemudian, kelima orang anggota keluarga ini, yang pertama akan mendapatkan prioritas kamar di rumah sakit kami. Sebagai contoh, semisalnya Anda pengguna kartu BPJS atau asuransi swasta lainnya, Anda apabila dirawat inap di rumah sakit kami akan mendapatkan kelas 1 tingkat di atas hak kepesertaan Anda. Nah, yang kedua, yang paling menarik adalah teman-teman, apabila Anda semisalnya periksa ke poliklinik gitu, di dalam kartu member ini Anda akan mendapatkan 3 voucher gratis ke poliklinik untuk konsultasi. Nah, selain itu pula, selain Anda prioritas dapat kamar, kemudian prioritas ke poliklinik 3 kali voucher gratisnya, Anda juga bisa mendapatkan bebas antri seumur hidup untuk 1 orang keluarga. Atau mohon maaf, untuk 5 orang keluarga Anda akan mendapatkan prioritas bebas antri ke poliklinik kami tentunya. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, dengan voucher ini, dengan kartu member ini, Anda juga akan mendapatkan diskon-diskon khusus promo-promo Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Kemudahan lainnya adalah Anda bisa mendaftarkan kapan saja, hanya cukup dengan melampirkan foto KTP dan foto kartu keluarga Anda ke call center marketing kami. Nah, dengan begitu Anda juga bisa langsung tanpa harus membayar cash ke rumah sakit. Anda cukup transfer administrasinya dengan nomor rekening marketing kami. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, jangan lupa beritahukan kepada sanak keluarga dan atau kerabat dan teman-teman Anda di rumah agar memiliki kartu ini, kartu member ini, karena Anda bisa melindungi kapan saja untuk anggota keluarga yang sekiranya memerlukan perawatan khusus di rumah sakit atau dengan dokter spesialis. Oke. Nah, teman-teman sahabat yang ada di rumah, segitu dulu nih perbincangan dari saya. Untuk selanjutnya saya perkenalkan seorang dokter spesialis kami. Beliau adalah spesialis kulit dan kelamin. Selamat siang Pak Dokter. Oke, beliau adalah Dokter Ketut Suteja Wibawa, spesialis kulit kelamin medis kesehatan. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Buleleng. Beliau saat ini juga salah satu owner dari Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah,
tentunya sudah familiar ya, ada beberapa mungkin yang sudah mengenal beliau. Namun bagi Anda sekiranya mau bertanya langsung dengan beliau gitu, berkonsultasi kapan lagi di live streaming ini, Anda akan dijawab langsung oleh beliau, begitu Pak Dokter. Nah, Pak Dokter, apa kabarnya hari ini dengan situasi pandemi kondisi saat ini? Baik, sehat. Oke, baik Pak Dokter. Nah, hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu tentang infeksi menular seksual, Pak Dokter ya. Nah, mengapa dokter melihat topik ini menjadi harus dibahas nih dalam program live streaming ini, Dok? Oke, jadi infeksi menular seksual, sebelum kita lanjut ke sana, agar diketahui dulu, adalah sebenarnya simpel dia. Infeksi menular seksual adalah infeksi pada kelamin yang diakibatkan hubungan seksual. Jadi kadang ada pasien yang misalnya datang dengan kencing nanah itu bilang, saya habis duduk di kloset umum kayak itu nggak mungkin. Mitos Dok ya. Mitos atau apa namanya itu ya. Jadi kadang pasien-pasien sering berbohong kayak gitu. Nah, kenapa perlu? Karena kejadian infeksi menular seksual itu sangat tinggi, apalagi ya di daerah Bali terutama di daerah pariwisata itu cukup tinggi kejadiannya. Dan di samping kejadiannya yang tinggi, akibat yang ditimbulkan juga sangat berbahaya. Salah satu yang paling berbahaya adalah mungkin komplikasinya bisa menyebabkan suatu kemandulan. Jadi hal-hal itulah yang mendasari kenapa ini perlu dibahas untuk warning bagi kita agar kita selalu menjaga kesehatan kita, tidak hanya seperti saya misalnya dokter kulit dan kelamin, namanya dokter kulit dan kelamin, tidak menjaga kesehatan atau kecantikan kulit aja, tapi juga menjaga kesehatan kelamin. Oke, Pak Dokter, itu tidak terlepas bagian juga dari perilaku hidup bersih dan sehat, Pak Dokter. Oke, nah Dokter, kalau semisalnya nih kondisi saat ini kan banyak sekali yang mengabaikan hal ini, Dok ya, terutama tentang kesehatan dirinya sendiri, kebiasaan pola hidup sehari-hari. Nah Dok, boleh mungkin kami tahu apa saja sih Dok jenis-jenis dari infeksi menular seksual itu? Yang paling sering adalah yang terjadi di masyarakat itu biasanya adalah pada laki-laki terutama adalah kencing nanah gitu ya. Nah, di masyarakat familiar kadang kencing nanah ini dengan sebutan asal kencing nanah pasti dia bilang saya kena sifilis. Padahal itu hal yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau kencing nanah biasanya itu adalah akibat infeksi uretra yang diakibatkan biasanya oleh gonore. Jadi tapi secara awam kencing nanah itu sifilis, asal udah kencing keluar nanah itu kena sifilis. Nah, kenapa hal ini perlu juga bahwa yang paling tinggi dan insidennya ini adalah karena pada wanita terutama penyakit-penyakit kelamin ini banyak yang asimptomatik istilahnya. Jadi tanpa gejala. Nah, sedangkan pada penyakit menular seksual ini ditularkan lewat hubungan seksual, terutama adalah pada orang-orang yang melakukan aktivitas seksual di luar istilahnya pasangannya. Jadi jajan misalnya. Nah, itu biasanya mereka akan jajan seksual itu ke wanita-wanita istilahnya penjajah seks ya, penjajah seks komersial. Nah, itu karena tanpa gejala otomatis kan mereka menganggap tidak ada masalah kan. Tetapi begitu selesai melakukan hubungan seksual biasanya dia mungkin kalau gonore 3-5 hari sudah mengalami keluhan pada yang laki-laki, sedangkan pada yang cewek, pada yang wanita dia tanpa gejala. Nah, itu yang bahayanya, makanya kita perlu dibahas. Yang kedua yang sering sekali ketemu adalah penyakit jenggot ayam. Condyloma acuminata. Condyloma acuminata ini aib juga buat si penderita sendiri, karena dia akan nampak, dia akan gatal dan akan tumbuh, makanya namanya jenggot ayam. Di kelaminnya itu tumbuh seperti ada jenggot ayam, kutil, dan orang bilang kutil kelamin juga. Jadi inilah hal-hal ini yang akan menyebabkan mereka jadi minder atau malu lah ke pusat-pusat pelayanan kesehatan. Biasanya mereka khusus ke
pribadi ke dokter kulit dan kelamin. Terus yang paling tidak kalah pentingnya adalah yang sekarang sering adalah sipilis laten atau sipilis yang sudah sebenarnya dulu sudah hampir tidak ada sejak ditemukannya penisilin, tapi sekarang akibat program biasanya pada ibu hamil kita cek sipilisnya ternyata reaktifnya itu menandakan bahwa ada pernah terkena sipilis. Itu harus di manage karena nantinya pasien-pasien yang terkena sipilis ini itu akan menimbulkan komplikasi yang paling parah, bisa sampai ke neurosipilis, bisa sampai ke otak. Dan banyak lagi sih sebenarnya sampai itu tadi sudah kita sebutkan gonore, terus kita sebutkan tadi papilloma acuminata, sipilis, bisa karena chlamydia, atau yang umum pada cewek misalnya bisa karena dianggap keputihan padahal itu adalah suatu infeksi menular seksual, misalnya karena kena heroin. Oke dokter, tapi kadangkala atau sering bahkan kita mengabaikan hal itu dokter, atau malah menjadi parno sendiri dengan diri sendiri gitu loh dok, kekhawatiran yang berlebihan untuk periksa ke dokter spesialis. Nah dok, tadi dokter menyampaikan bahwasannya ada 4 nih secara garis besar yang sering terjadi berdasarkan epidemiologi tentunya dok. Yang pertama itu adalah kencing nanah dok ya. Nah, ini tanda dan gejalanya seperti apa sih dok, dan kapan seharusnya memutuskan untuk harus periksa ke dokter spesialis? Kalau kencing nanah itu biasanya dikaitkan dengan gonore ya. Gonore itu biasanya akut terjadi pada yang laki-laki karena saluran uretranya dia pendek, jadi sehingga begitu dia biasanya melakukan hubungan seksual paling sehari 2 hari sudah bisa terjadi ada peradangan di uretranya sehingga keluar nanah. Saat kencing keluar nanah dan nyeri banget, dia pasti sudah datang ke ke dokter dia karena nyerinya setiap kencing nyeri panas. Nah pada yang wanita ini yang asimptomatik, jadi walaupun dia udah mengidap gonore, dia ada nyaman-nyaman aja karena antara vagina sama uretra itu kan beda kalau wanita. Sebelum dia kuman itu ke depan ke uretra dan menginfeksi uretranya, dia tidak akan ada gejala karena rongga vagina begitu luas juga, walaupun dia keputihannya pun tidak begitu berat kalau belum komplikasi. Nah itu yang menyebabkan pada wanita biasanya agak terlambat dia, terlambat setelah keluar keputihan banyak ternyata baru dia berobat, biasanya udah mungkin lebih 2-3 minggu terlambat sebenarnya dia. Nah biasanya pada pasangannya itu diketahui akibat dari keluhan dari pasangan yang cowok. Dok. Jadi itu secepatnya sih, semakin cepat semakin bagus kan kalau misalnya pengobatan untuk infeksi menular seksual. Baik dokter. Nah kalau yang kedua dok, untuk jengger ayam ini apakah hanya untuk perempuan saja, laki-laki? Ya, jengger ayam itu cowok cewek dia. Perempuan laki-laki. Berarti baru jengger itu kan bukan berarti di vagina aja karena vagina kan ada bentuknya kayak jengger, itu bukan itu, dia ada tumbuhan lain dia. Ada kutil lain, bukan di labianya. Kalau labia normal begitu, ada yang mungkin agak seperti jengger ayam, tapi ini tumbuh lagi dia, tumbuh kayak kutil yang bentuknya menyerupai jengger ayam. Kalau mungkin zaman dulu ada yang tahu bunga jengger ayam mirip gitu juga dia. Nah, itu cowok cewek dia, dan itu nampak, tapi ada beberapa lesi namanya kutil yang kondiloma acuminata ini yang belum nampak. Nah itulah yang biasanya bagi orang yang suka jajan atau berhubungan seks di luar dengan partnernya atau berganti-ganti pasangan, itu dia tidak akan kelihatan, tidak ngelihat, apalagi mungkin kalau orang medis mungkin ya, karena mungkin orang medis tahu anatomi apa, tapi kalau orang awam yang berhubungan seks mungkin tidak sampai teliti begitu ya, jadi tidak melihat, tidak bersih anamnesis, pernah sakit dok ya. Padahal pas dok ya mau dengan siapa kan seks, padahal tentunya harus ditanya. Itu bahayanya bertukar-tukar pasangan itu, walaupun mungkin pasangannya dia kenal tapi kan tidak dikenal sehari-hari.
Mungkin walaupun kenalan lama, karena ada beberapa kasus kenalan lama padahal dok saya ada ya kenalan lama ya selama rentang waktu sekian itu dia tidak sama siapa aja. Iya, Dok. Karena terbukti dia mau melakukan hubungan seks juga dengan lain pasangan, berarti kan ada rekodnya yang mungkin dia berganti-ganti juga. Nah, itu yang bahayanya, sehingga dia akan tumbuh kutil. Dan ini banyak banget di praktek saya di sini juga di Bali Med beberapa kita kerjakan itu dengan elektrokoter. Dan karena ini penyebabnya virus HPV namanya, human papilloma virus. Namanya virus itu sudah susah banget. Begitu dia masuk ke tubuh, dia duplikasi DNA kita, dia silent, tidak didetek sama tubuh, sehingga dia tetap bercokol di dalam tubuh. Begitu sistem imun kita rendah, akhirnya dia akan muncul sebagai ini. Jadi dia hampir tidak bisa hilang kalau HPV kondiloma ini. Begitu yang kita dapetin yang secara klinis nampak, itu bisa kita counter. Tapi yang subklinis yang tidak nampak, itu yang susah, harus dilakukan tes. Dan itu pun mungkin biasanya kita tidak kerjakan counter karena tidak tahu yang mana yang harus dilakukan elektrocounter itu. Oke, dokter. Biasanya kalau jengger ayam ini menimbulkan ketidaknyamanan enggak, dok? Sangat. Awalnya mungkin kalau masih kecil dia baru gatal aja, gatal kecil, akhirnya karena tumbuh otomatis dia tidak nyaman kan, tumbuh dan ada sampai luas sekali. Apalagi dia kan memang tempat untuk berkembangnya itu kan di daerah yang mushy ya, lembab, lembut. Nah itu kan cocok dengan mukosa vagina atau di penis, di mukosanya, atau sampai di gland penisnya. Kadang di mukosa vagina itu dibuka sampai ke dalam dia kena. Itu sudah tidak nyaman, gatal, perih dan suka berdarah. Gatal, perih, suka berdarah, ya. Oke, dokter. Nah, lain halnya lagi, dok, yang ketiga ini tentang sifilis. Apa saja, dok, gejalanya? Kalau sifilis itu banyak banget gininya. Dari awal yang baru misalnya sifilis primer itu bentuknya kayak luka, kayak istilahnya ulkus dalam gininya. Jadi dia lukanya tidak nyeri di daerah kelamin ini ya, kayak orang sariawan kayak gitu ya. Tapi kalau sariawan kan nyeri. Biasanya membedakan dengan jamur juga di daerah kelamin kan ada jamur dia misalkan candida itu nyeri terus. Kalau ini enggak, nyaman aja dia dan bersih, tidak kotor dia dasarnya. Nah ada beberapa tahapan kalau sifilis yang paling sebenarnya dengan ditemukannya antibiotik penisilin kan itu sudah istilahnya sudah hilang mestinya dia. Tapi ada beberapa tahapan yang pertama yang laten, setelah dicek lab kedetek dia. Nah, itu harus diterapi karena untuk mencegah terjadinya suatu komplikasi. Gejalanya banyak banget kalau sifilis ini, makanya sampai dia disebutkan sebagai the great imitator disease. Jadi istilahnya adalah penyakit sifilis ini bisa menyerupai banyak hal penyakit kulit. Kayak jerawat, iya, ada yang pastinya itu di kulit kayak jerawat, ya di punggungnya, dok kok saya jerawat ya di punggung, baru cek ternyata ada sifilis. Itu mirip jerawat bintil-bintil bernanah kayak gitu. Jadi kayak biliaria, kayak ada ulkus mirip banyak gitu. Dan pada anak-anak yang ibunya biasanya mengalami biasa sifilis yang terjadi bisa menyebabkan cacat bawaan, saddle nose kayak itunya, cekung kayak gitu, terus banyak hal lah di tulang kena gitu. Jadi komplikasinya banyak sekali kalau sifilis. Mungkin nanti kalau sifilis kita khususkan. Pembahasannya khusus, dok ya. Yang ringan dulu, yang paling mudah dilihat sama masyarakat. Iya, paling gejalanya bisa dirasakan langsung, bisa dilihat langsung, dan tahu kapan harus ke dokter spesialis gitu. Jangan sampai kita khawatir berlebihan lalu mendiamkan hal itu gejala. Iya, dokter, betul sekali. Nah, dok, kalau semisalnya tadi kita bicara soal apa saja sih gejala dari beberapa penyakit ini. Nah, kalau untuk deteksinya, dok, pemeriksaan apa saja sih biasanya dilakukan untuk mendeteksi ini? Kalau kami di bagian kulit dan kelamin biasanya adalah kalau misalnya tetap seperti protap-protap yang lainnya di ibu-ibu yang lainnya adalah
cukup dengan anamnesis, pemeriksaan fisik itu biasanya sudah tegak diagnosisnya, kecuali ada keraguan. Misalnya kayak tadi gonore, kalau misalnya kita anamnesisnya ada riwayat hubungan seksual, nyarinya akut, misalnya pada cowok nih 3 hari setelah berhubungan sudah keluar kencing nanah, kencingnya tuh khas, kalau kita nanahnya tuh sudah banyak, kental, dan itu sangat mengganggu nyeri perih, itu sudah bisa disebutkan gonore. Otomatis ada pemeriksaan fisik yang lain, misalnya ada di kliennya itu namanya mouth fish, kayak bibir ikan yang mencucu kayak gitu dia. Itu pemeriksaan spesialistik sih yang kita lihat. Kalau toh ragu, baru kita cek lab. Jadi pemeriksaan lab untuk memastikan. Nah, kalau yang kedua mengenai kondiloma acuminata, itu nyata dia. Karena dia bentuknya ada. Jagar ayamnya itu ada. Jadi kita periksa dengan cuma gatal tumbuh, biasanya pasiennya mengeluh, dok saya tumbuh kutil kelamin. Dan sekarang arah digital kayak gini, pasien itu udah bawa referensi banyak banget. Jadi dia, dok saya lihat di Google atau lihat di katanya gini sudah lihat itu. Oh ya, ternyata kita sebenarnya sebagai dokter cukup mudah sekarang itu, karena tinggal mencocokkan apa yang dia bilang, benar nggak deskripsinya seperti apa yang dia bilang dengan pada saat pemeriksaan fisik. Betul. Kadang dia sudah mau, saya kena kondiloma, udah tahu dia kena kondiloma, jadi tinggal benar nggak kondiloma. Karena ada beberapa kasus yang mirip banget dengan kondiloma, mirip kutil kelamin, itu namanya Pierre papulpenil. Jadi kadang kita masyarakat awam tidak mendalami sekali apa yang kita punya. Kayak waktu ini ada kasus bapak-bapak udah umur, begitu mungkin merasa gimana gitu saat mungkin dia melakukan hubungan seksual padahal sama pasangannya, tapi kok merasa perih ya. Begitu masa perih, dia otomatis concern kan, dia liatin alat kelaminnya, kok ada gini ya, ada bintil-bintil ya, ada apa ini, sakit saya. Sampai dia konsultasi. Padahal itu adalah suatu ada namanya Pierre papulpenil. Jadi memang di bagian korona atau bagian lingkaran dari gland penis itu ada kelenjar-kelenjar yang memang mensuplai lubrikasi atau pelumasan di gland penis biar tidak kering. Kalau kita bayangkan gland penisnya tertutup, tidak ada pelumasan kan kering dia. Nah, itu bisa lebih aktif, mungkin aktivitas makanan atau aktivitas emosi atau aktivitas kelenjarnya terpicu sehingga dia lebih nampak. Kadang orang sudah dewasa baru tahu begini ya, akhirnya ke dokter ya. Padahal itu hal yang normal. Nah, itu juga perlunya kita, karena kalau kita, misalnya dia searching di Google, itu kan gambar hampir sama aja dia, hampir sama aja kelihatan apa ya, masih stadium dini mungkin bintil-bintil hampir sama dengan Pierre papulpenil gitu. Tapi tidak mengurangi, kita memang harus tetap concern gitu. Kalau memang ragu, ya kita harus konsultasi ke dokter, karena di ahlinya lah yang menentukan, ini normal, baru lega dia kan, ini ternyata penyakit. Jangan sampai meramal diri sendiri, dok ya. Sering sekali mungkin kebiasaan kita semua gitu ya, sedikit-sedikit diri sendiri yang meramal diri sendiri, padahal kita perlu juga bantuan penegakan diagnosa dari seorang yang kompeten tentunya, dok ya, yang pasti. Nah, dok, kalau tadi bicara soal gejalanya dan resikonya, siapa saja sih, dok, kelompok beresiko sebetulnya yang sensitif bisa terkena untuk IMS ini, dok? Yang jelas IMS ini sesuai namanya adalah menular seksual, adalah kelompok seksual aktif. Jadi kalau sekarang bicara kelompok seksual aktif, itu kadang dari SMP sudah seksual aktif. Iya, benar, dok. Bukan lagi saat pasangan yang sudah nikah. Jadi seksual aktif, malah yang paling banyak adalah yang usia-usia produktif itu, yang dia mungkin coba-coba atau diajak temennya, atau malah dijebak sama temennya karena ingin berteman, akhirnya disuruh melakukan itu mau aja kayak gitu. Itu biasanya sering kejadian kayak gitu. Jadi dia padahal orangnya itu gini, akhirnya menyesal setengah mati karena cuma mengikuti temennya biar ikut dalam grup, mungkin diajak bergabung kayak gitu. Jadi itu yang paling sering. Terus yang kedua,
memang kelompok-kelompok produktif seperti pekerja-pekerja itu, terutama yang mungkin punya aktivitas bekerja yang mungkin jauh dari pasangan, kayak gitu, itu yang sering lebih berisiko. Oke dokter, mitos atau fakta sih dok, seperti tadi disampaikan bahwasannya seseorang yang belum pernah berhubungan seksual itu bisa juga terkena IMS ini? Dari per definisi kan sudah jelas ya, jelas tidak bisa. Tidak, infeksi menular seksual itu terjadi karena ya lewat hubungan seksual. Jadi mitos saja itu, dan kadang itu pembelaan dari pasien. Dokternya sih sudah tahu pasiennya bohong, tapi kan secara etis kita tidak bisa langsung mengkonter itu. Mungkin diiyakan sama dokternya, kencing, yang penting dia mau berobat, itu yang baru dikasih edukasi bahwa ini sebenarnya kejadiannya begini. Kadang baru dia ngerti, dok, baru ngaku. Iya dok, kadang-kala juga dok, kekhawatiran kita, khawatirnya mungkin klien-klien dan juga teman-teman sahabat di rumah pada khawatir nih kalau memberikan edukasi seperti itu ke dokter spesialis dong, tapi takut didiskriminasi gitu loh, dijustifikasi dan ya dok, ya ada hal seperti itu. Nah kalau dengan dokter gimana dok? Kalau kita biasanya konsultasinya itu biasanya karena dia dalam infeksi menular seksual ini kan privasi sekali, pribadi sekali ya sebenarnya. Jadi pada saat konsultasi pun kita kadang walaupun misalnya dia ada orang tuanya, pasti kita minta persetujuan. Kalau dia udah mengeluh di bagian kelamin atau misalnya di daerah yang privasi gitu, kita minta, boleh nggak yang antar tahu ini siapa orang tua, boleh nggak dia tahu, supaya nggak setelah kita jelaskan ternyata dia komplain, ternyata ini ada beberapa kasus yang begitu. Saya mau tahu sendiri dulu dok, ya persilakan orang tuanya keluar dulu, minta maaf gitu, karena privasi kan. Kalau anak-anak biasanya sudah umur 17 kan dia udah punya haknya. Jadi tetap secara pribadi, terus edukasinya juga mungkin kita lakukan pelan-pelan, karena ada beberapa kasus kan hal ini tidak disengaja, tetap dia melakukan lewat hubungan seks mungkin, tapi mungkin dia sudah menjadi korban atau apa, itu biar kita bisa ketahui. Oke, baik dokter. Berarti dijamin ya dok kalau semisalnya kerahasiaan klien kan dan juga privasinya dijaga dok ya? Pasti. Tidak untuk penyakit menular seksual aja, karena itu kan ada rahasia jabatan dari dokter. Oke, baik dokter. Nah gitu teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, mungkin nanti bisa disampaikan gitu ya kepada kerabat, rekanan, dan atau sanak keluarga, tetangga yang semisalnya sudah ada keluhan gitu Pak Dokter ya, sudah mengeluh terkait dengan alat kelaminnya, dan biasanya Anda pasti karena Anda seorang sahabatnya, mungkin dia lebih dekat cerita kepada Anda. Nah, berikan juga pemahaman untuk segera berkonsultasi ke dokter spesialis apabila keluhannya ternyata sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya gitu Pak Dokter. Nah dok, kalau semisalnya nih dok, seseorang yang sudah aktif melakukan hubungan seksual begitu dok, nah kemudian ada gejala seperti keputihan. Nah keputihan yang secara spesifik itu yang normal dan tidak normal itu bagaimana sih dok? Mungkin. Nah kalau keputihan ini kan awamnya sebenarnya saya keputihan misalnya, biasanya paling sering keputihan itu identik dengan kan yang cewek kan keputihan. Jadi keputihan itu dibagi dua garis besarnya, dia ada fisiologis, ada patologis. Yang fisiologis itu yang normal, yang patologis itu yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit atau jamur atau nah itu harus dibedakan. Biasanya yang fisiologis itu keputihannya dia warnanya kayak ingus, bening dan tanpa gejala biasanya. Tambah banyak, nah itu karena sistem imunnya mungkin turun, mau haid atau setelah haid atau kecapean, itu bisa. Kalau cewek itu bisa keputihan, jadi warnanya seperti ingus, bening, tanpa gejala ya, tanpa gejala gatal, panas, perih, nyeri kayak gitu ya. Tapi kayak yang patologis biasanya banyak ini gejalanya. Kalau misalnya dia nyeri terus keputihannya itu kuning kehijauan kayak gitu, dia biasanya bakteri. Nah ini pun bisa disebabkan oleh hubungan seks atau tanpa hubungan seks.
Jadi keputihan itu tidak serta-merta begitu keputihan ini pasti karena hubungan seks. Nah, harus dibuktikan dulu apa penyebab keputihannya. Kalau misalnya setelah dibuktikan, oh ternyata keputihannya tidak disebabkan oleh gonore misalnya. Kalau gonore pasti dah dia lewat hubungan seks. Ya. Gitu. Terus yang kedua bisa juga cuma putih berbuih seperti cucian beras atau seperti susu basi kayak gitu. Mungkin bisa kebayang susu basi yang kalau susu basi itu kan agak gumpal-gumpal dikit, bisa dari rasa panas, gatal. Biasanya itu akibat jamur. Jamur jarang sih lewat hubungan seks, walaupun bisa juga lewat hubungan seks. Nah itu biasanya akibat jamur. Harus dievaluasi juga keputihannya, dilihat lesi luka-luka di rongga vaginanya kayak gimana bentuknya. Itu harus diperiksa untuk menentukan. Jadi terus yang karena virus, nah ini yang agak hampir mirip dengan yang fisiologis. Karena yang virus biasanya warnanya juga bening kayak ingus dia, dan jarang juga bergejala. Tapi biasanya ya tidak mengenal waktu, dia lama kejadiannya, tidak pada saat sistem imun menurun aja. Kalau fisiologis kan gitu, mau haid atau mau pas kecapean baru kayak gitu. Ada juga yang karena corpus alienum namanya. Itu karena ada benda asing yang masuk, biasanya pada anak-anak. Anak-anak yang mungkin main di pasir ya, tanpa celana dalam misalnya, yang cewek ini masuklah, kotor tuh, mungkin ada bakteri apalah itu, atau dia garuk-garuk lah karena kotor masuk, akhirnya keputihan ya. Itu harus diperiksa dengan cermat, karena ini keputihan apakah akibat ada hubungan seksual atau ada anak-anak yang ini sama pengasuhnya misalnya kayak gitu. Atau kan karena murni karena kotor. Nah itu harus diperiksa dengan cermat. Mungkin bisa diperiksa secara lab atau secara fisik, mungkin himenia diperiksa apakah ada kerusakan kayak gitu. Oke, Pak Dokter. Jadi kalau semisalnya udah seputar kesehatan tentang alat kelamin kita, baiknya memang ke dokter spesialis kulit dan kelamin, Dok ya. Di samping itu kerahasiaan klien juga pasti dijamin, Dokter. Nah, Dokter, sebelum lanjut, ini ada pertanyaan dari sahabat kita, yaitu Ovil Wedayani. Halo, selamat siang Ibu Wedayani. Mau tanya dong, Dok. Selamat siang dokter, bagaimana tips untuk menjaga kebersihan alat kelamin wanita? Nah Ibu Weda, mungkin kita perlu spesifikan lagi, Ibu sudah menikah atau belum? Mungkin bisa dikasih dua pemahaman, Dok ya. Bagi yang belum menikah, itu apa saja yang perlu diperhatikan? Setelah menikah, apa yang perlu diperhatikan? Tapi kalau untuk menjaga alat kelamin wanita, menjaga kesehatannya itu sama aja sebelum menikah sama sesudah menikah sama. Yang pertama adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kalau misalnya kebersihan itu bisa dalam arti mungkin lipatan yang itu pada saat mandi gitu. Dan usahakan menjaga pH. pH itu tingkat keasaman dari kulit atau di mukosa vaginanya itu biar tetap biar tidak terlalu basah, tidak turun. Jadi yang nyebabin pH turun itu terlalu bersih itu jelek juga. Alat kelamin wanita itu. Misalnya kadang kan sering iklan-iklan tuh membersihkan, disemprot dengan betadine, apalah model zat-zat antiseptik. Itu akan lama-kelama mungkin awalnya bagus dia keset gitu ya, awalnya bagus, tapi lama-lama pH-nya berubah, akhirnya bakteri-bakteri yang komensal di sana itu tidak tahan dengan pH itu, mati bakteri komensal yang bermanfaat untuk area itu. Karena di kulit, di vagina, di mana-mana kita punya bakteri juga, bakteri yang melindungi. Nah kalau itu hilang, datanglah bakteri patogen yang menyebabkan masalah, sehingga kalau koloninya dia area atau di daerahnya itu cocok untuk yang patogen, akhirnya dia koloninya bertambah banyak, akhirnya menimbulkan masalah. Makanya tidak jarang pada orang-orang yang yang sudah remaja sampai seksual aktif itu tidak jarang kok setelah saya dibersihin pakai obat, pakai apa kok malah keputihan ya. Nah malah kebalik jadinya, dibandingkan tidak dibersihkan. Nah bukan berarti tidak dibersihkan dengan
obat-obatan itu maksudnya. Harusnya kita bersihkan cukup dengan air bersih aja. Air putih mengalir, mungkin pada saat mandi pakai sabun biasakan, tidak perlu over untuk membersihkan. Karena ada namanya penyakit bakterial vaginosis, apa itu akibat dari obat-obatan yang terlalu over ke area vagina. Oh iya, baik dokter. Kalau semisalnya ganti celana dalam gitu dok, baiknya berapa jam sih dok? Ini banyak yang nggak tahu sebetulnya sahabat kita. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan sudah ada tuh lapis apa namanya itu panty liner ya itu lapis bisa dipakai dan walaupun pakai itu bukan berarti seharian boleh pakai itu. Jadi tergantung sekali dengan tingkat juga tipe kelenjar orang itu masing-masing kan beda. Di kulit, di mukosa itu beda. Ada yang orang kering aja seharian padahal tidak ada berkeringat. Ada orang yang sedikit-sedikit berkeringat, jadi badannya basah, itu harus lebih sering. Jadi kita yang mengukur. Kalau sudah merasa agak lembab itu harus diganti. Mungkin kalau celananya dilapisi dengan tadi itu ventilator lapis itu ya mungkin itunya aja yang diganti, tidak ribet ya. Tapi minimal sebenarnya dianjurkan adalah setiap habis ke belakang buang air kecil itu kan cebokan itu dikeringkan dengan bagus, jangan langsung pakai celana kan nambah lembab. Jadi dikeringkan dengan bagus pakai pembalutnya baru pakai celana. Jadi mungkin paling bagus sih sebenarnya 3 kalian sehari itu ganti ini minimal 2 kali. Tetap dok ya walaupun pakai panty gitu tapi kita juga tetap kalau ganti. pakai panty biasanya yang diganti juga lebih sering. Mungkin setiap habis cebok itu harus ganti kan. Kesempatan gitu, ganti kan itu. Semakin kering area itu semakin bagus ya. Karena dia sudah keluarin pelembab sendiri kan. Iya. Demikian Ibu Wedayanti, kalau semisalnya Ibu ada yang mau ditanyakan kembali, Anda bisa tetap untuk menghubungi kita ya di PM kita. Nah dok, ini ada yang mau tanya lagi sebelum kita lanjut dari Ibu Devita Natalia 99. Halo, selamat siang Bu Natalia. Selamat siang dokter, mau tanya apakah benar kalau makan ketimun bisa menyebabkan keputihan? Menarik ini dok, silakan. Ya, banyak mitos sebenarnya itu ya. Kalau makan ketimun itu becek kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu tergantung dari aktivitas kelenjar. Sebenarnya tidak benar. Kalau apalagi keputihan, enggak mungkin dengan makan mentimun. Penelitiannya belum ada untuk merangsang kelenjar sehingga kalau makan mentimun tuh banyak keluarnya itu. Iya, dok. Ya. Jadi secara evidence based medicine sih belum. Cuma memang itu mitos yang berkembang di masyarakat sama seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalau kencing nanah sipilis sudah generalisir sipilis kayak gitu, karena itu yang berkembang di masyarakat. Sebenarnya tergantung dari aktivitas kelenjar. Tanpa makan itu pun kalau aktivitas itu banyak sekali juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan, stres. Kalau kelenjar bernama stres psikis itu juga mempengaruhi aktivitasnya semakin banyak. Tapi kalau mentimun belum ada evidence based medicine-nya. Demikian Ibu Natalia, silakan semisalnya rekan-rekan yang mau bertanya langsung dijawab oleh dokter spesialisnya. Kapan lagi kalau nggak di live streaming kita Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Oke. Nah dok, sambil menunggu nih sahabat kita yang mau bertanya, mitos atau fakta sih dok keputihan berbau bisa menyebabkan sulit untuk punya anak? Sebenarnya sih tergantung sekarang. Apakah keputihan yang berbau itu disebabkan oleh bakteri atau gimana? Tapi kebanyakan kalau udah keputihan berbau kayak tadi warnanya mungkin hijau ya banyak, itu biasanya bakteri. Kalau misalnya itu tidak ditangani, itu komplikasinya yang menyebabkan akhirnya sulit punya anak. Kenapa begitu? Dia namanya akletis. Jadi infeksi itu tidak di sana aja, tidak di vagina aja, dia diem, keputihannya sana, kelenjarnya keluarin keputihan di sana karena ada akibat peradangan itu benar. Dia akan naik dia. Kalau di wanita dia naik melalui serviknya, mulut rahimnya, mulut di serviks namanya itu masuk ke endometrium, naik, akhirnya naik lagi mungkin di sana udah ada namanya peradangan, naik lagi ke tubanya,
baru ke ovarium. Nah kalau sampai di tuba aja sudah kena, misalnya anggaplah orang ini keputihan, entah tidak tahu atau malu dia tidak berobat-obat, akhirnya naik infeksinya, tubanya kena, tuba radang, ada perlengketan, otomatis buntu kan. Walaupun mungkin sel telurnya keluar, tadinya sempat punya anak karena ini masih mulus, selangnya ini, selang ke ovariumnya yang menghasilkan sel telur, begitu ada perlengketan, ada kerusakan, radangan, otomatis dia tidak akan lancar lagi. Nah itu yang nyebabin komplikasinya, itu yang nyebabin. Begitu juga pada laki-laki, terutama misalnya pada yang menderita gonore kayak gitu kan, malu dia berobat, akhirnya sampai dia mengenai komplikasi ke testisnya, yang nyebabin dia namanya orsitis atau peradangan testis, sehingga di sana kuman berkembang, tempat produk spermanya yang rusak ya juga jadi infertil jadinya. Jadi komplikasi-komplikasi itulah yang dicegah dengan melakukan pengobatan sedini mungkin kalau bisa sebelum terjadi komplikasi, karena namanya bakteri kalau dibiarin ya dia berkembang terus. Oke. Baik dok, saya ketemu kata kuncinya sedini mungkin. Sedini mungkin harus periksa gitu Pak Dokter. Nah dok, kalau semisal mengalami keluhan-keluhan kayak tadi, keluhan-keluhan seperti tadi. Nah dokter, kalau semisalnya sudah ada mungkin ada yang sudah kena nih atau sudah dalam pengobatan, bisa sembuh tidak penyakit-penyakit infeksi menular seksual ini dok? Tergantung penyebabnya. Tergantung penyebab. Kalau bakteri karena dia ada misalnya karena gonore atau misalnya treponema karena sifilis, itu udah ada obatnya kan. Jamur itu udah ada obatnya, jadi bisa sembuh. Yang penting dia berobat sesuai anjuran, sesuai dosis yang disarankan sama dokternya, dan tergantung juga sensitivitasnya dia, karena ada beberapa kuman yang sudah resisten misalnya, itu harus dicek lagi. Misalnya dengan pengobatan gold standar berapa selama yang di jurnal kita terapkan ternyata tidak menimbulkan perbaikan, mungkin kita perlu tes sensitivitas kuman. Nah itu akan kelihatan di sana dengan obat apa sih dia sensitif kumannya. Tapi pada kasus-kasus biasanya yang disebabkan oleh virus, itu akan susah banget sembuhnya, karena virus itu tergantung dengan sistem imun kita. Sama dengan sekarang ini ya COVID-19 ini kan tergantung sistem imun. Kalau sistem imun kita bagus, ya mungkin kita tidak akan bergejala, karena virus itu tidak bisa aktif di sistem imun kita yang bagus. Sama dengan SVP yang tadi, kalau ada kondiloma acuminata tadi, kalau sistem imun kita bagus, sekarang kita melakukan hubungan seks mungkin dengan orang yang mengidap kondiloma acuminata itu, mungkin tidak sekarang muncul, tapi virus sudah masuk nih. Dengan sistem imun bagus, mungkin ternyata setahun lagi baru muncul. Sama dengan kasus-kasus HIV/AIDS itu termasuk juga infeksi menular seksual salah satunya. Itu bisa 5-10 tahun baru muncul, di saat dia sudah merontokkan sistem imun kita. Jadi tergantung. Kalau virus biasanya susah untuk sembuhnya. Ada beberapa kasus yang untuk kondiloma yang saya kerjakan itu 3-4 kali dilakukan elektropoter, akhirnya dengan pengobatan dengan meningkatkan sistem imunnya juga, akhirnya lepas dia dari sana. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa virus itu sudah tidak ada. Mungkin dengan sistem imun yang bagus dia tidak muncul. Oke, baik dokter. Kalau virus, kalau bakteri dan jamur sudah ada obatnya. Oke, baik dokter. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari sahabat kita, Ibu Novita. Selamat siang dok, mau bertanya apakah vaksin HPV bisa dilakukan setelah menikah? Ini pertanyaannya. Setelah menikah? Sebaiknya sih sebelum ya. Sebaiknya sebelum, tapi tidak masalah. Setelah menikah tidak masalah. Asalkan belum terkena SPV kan. Nah itu gunanya. Biasanya vaksin itu gunanya adalah, namanya vaksin adalah pencegahan. Pencegahan paling bagus adalah sebelum melakukan menikah. Tapi kalau setelah menikah tapi memang belum ada gejala untuk terkena SPV, tidak masalah. Banyak kok yang ibu-ibu sekarang melakukan itu setelah menikah, karena tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan menikah mungkin ada yang terkena
SPP atau tanda kutip mungkin suaminya jajan, atau sekarang kan sama dah ya antara gender itu, nggak suaminya jajan, ibunya yang jajan. Jadi bisa aja. Oke dok. Oke dokter. Nah kalau misalnya dok, untuk mencegah agar kita tidak terkena penyakit infeksi menular seksual, wajar nggak sih dok kalau misalnya dengan pasangan nanya dulu dapat jajan nggak gitu, atau ada pencegahan lainnya dok? Nah mungkin ini tipsnya yang perlu kita ya. Jadi yang pertama yang memang untuk mencegah namanya infeksi menular seksual adalah pertama harus setia sama pasangan. Jadi kalau setia sama pasangan, terus percaya sama pasangan, otomatis ya nggak usah nanya dulu lah, misalnya kamu sempat gini, malah akhirnya cerai kita kalau setiap mau karena itu ketidakpercayaan kita kan sama pasangan. Jadi setia sama pasangan, jangan melakukan hubungan seks dengan terutama bagi yang belum menikah ini, jangan gonta-ganti pasangan. Kalau bisa ya jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, kan itu idealnya. Terus kalau sudah menikah ya setia sama pasangannya yang dirawat, dibagusin biar mau kayak gimana kan, kayak gitu ya. Bisa di dokter kulitnya kan. Gitu. Iya dok ya. Ketiga, kalaupun bablas, ini tidak menyarankan. Kalau bablas, dia selalu melakukan hubungan seksual dengan partner yang mungkin tidak jelas, ya dengan pengaman. Ya salah satunya kondom. Ya, kondom itu lumayan sih, hampir 98-99% terlindungi. Jadi kondomnya robek kan, jadi harus dengan pengaman. Jadi tidak ada istilah, apalagi orang awam melihat, untuk saya berhubungan sama anak SMA misalnya, atau masih muda tuh, nanti aku lulus, nggak bisa dilihat buktinya, kuman nggak bisa dilihat. Oke. Iya, baik dokter. Nah menarik sekali dok. Tadi yang pertama adalah setia, yang kedua jangan gonta-ganti pasangan. Idealnya sebetulnya kalau berhubungan seksual ya hindari sebelum menikah dok ya, hindari. Nah yang keempat adalah dengan pengaman atau kondom. Nah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, menarik sekali sebetulnya bincang-bincang kita siang hari ini dengan topik infeksi menular seksual. Masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Silakan teman-teman atau sahabat yang kiranya mau bertanya akan langsung dijawab oleh dokter spesialis kami. Kapan lagi kalau tidak di live streaming program marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Oke, ini udah ada yang nanya lagi dok. Mau tanya dong dok, apabila kita seorang wanita setelah buang air kecil dan mengelapnya dengan tisu, apakah itu benar dok? Dan apakah ada efek dari penggunaan tisu tersebut? Selama dia tidak punya istilahnya hipersensitif terhadap bahan-bahan itu tidak masalah, malah itu dianjurkan. Jadi setiap buang air besar terus dibersihkan kan, terus dikeringkan dengan tisu, baru memakai daleman kayak gitu. Tapi ada memang beberapa dengan cat tisu, misalnya anggaplah pakai tisu basah, tisu basah yang ada pengharumnya. Otomatis adalah kita ketahui bahwa alergen terutama itu terdapat pada pengharum dan pewarna, itu paling tinggi. Kadang ada beberapa yang sensitif terhadap itu, begitu tidak pakai pengharum kok perih ya dok, kok gatal, malah gatal. Jadi jangan menggunakan tisu basah yang memang ada pengharumnya kayak seperti. Mungkin cukup dengan tisu kering kalau misalnya di ARV. Tapi pada orang-orang tertentu yang tidak ada hipersensitif kayak gitu, tidak masalah. Dia pakai pengharum tidak masalah. Cuma dengan zat-zat pengharum kimia itu semakin lama kita bisa juga merubah kondisi pH seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi semakin sering kita menggunakan zat-zat itu, dia akan bisa merubah pH di vagina itu, dan itu akan menyebabkan bakteri-bakteri komensal kita terkikis, bakteri patogen yang datang. Seringnya begitu ya, benar, ada kebiasaan kadang beberapa sahabat kita kan, biar bersih sekali dok ya, biar kering sekali hingga akhirnya flora normal pun
iritasi jadinya. Baik. Nah Pak Dokter, kalau semisalnya sahabat mau ketemu dengan dokter nih by appointment gitu, bisa nggak Dok? Dan jam prakteknya dokter untuk di Rumah Sakit Bali Med Buleleng ini bisa disampaikan Dok? Iya, mungkin nanti kalau di Rumah Sakit Buleleng pada saat yang full mungkin hari Sabtu ya. Tapi sehari-harinya bisa dengan appointment, mungkin pada jam istirahat di rumah sakit umum kita bisa ke sini atau jam 12 ke jam 13 ya. Oke, nah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, itulah menariknya program dari Rumah Sakit Bali Med Buleleng ini. Anda tidak harus mengikuti jadwal praktek dokternya, tapi kapan Anda punya waktu, Anda bisa kapan saja untuk appointment, jam berapapun Anda punya waktu luang begitu. Jangan sungkan-sungkan untuk segera menghubungi call center dari marketing kami di 0813 3996 8403. Anda hanya cukup registrasi di bagian administrasi kami melalui WhatsApp saja. Setelah itu Anda akan langsung diperkenankan untuk ketemu dengan dokter spesialis kami. Nah, itu bedanya untuk Rumah Sakit Bali Med Buleleng tentunya. Teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, demikian dulu perbincangan dan pertemuan kita pada siang hari ini. Tentunya kalau semisalnya teman-teman ada yang kiranya mau ditanyakan gitu, jangan sungkan-sungkan, Anda bisa untuk menghubungi call center kami atau melalui messenger kami. Nanti akan kami sambungkan dengan Pak Dokter, tentunya akan dijawab langsung oleh dokter spesialis kami gitu. Terima kasih banyak Pak Dokter atas kebersamaan bincang-bincang pada siang hari ini. Tentunya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah Pak Dokter. Baik, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, jangan lupa saksikan terus program live streaming Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Besok kita akan berjumpa lagi dengan spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Oke, jangan lupa untuk mengikuti terus program live streaming Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Salam sehat dari kami. Semoga Anda dan keluarga di tengah pandemi COVID-19 ini untuk tetap menjaga kesehatan Anda keluarga gitu. Ingat selalu physical distancing, ingat selalu cuci tangan setiap waktu, dan jangan lupa pakai masker kemanapun Anda pergi. Demikian perbincangan kita siang hari ini. Salam sehat dari kami Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Sampai jumpa.